Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada, kiranya damai kasih dan sukacita daripada Kristus melingkupi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan rohani benih Injil. Adapun judul renungan kita pada saat hari ini adalah mengampuni sampai tuntas. Ayat Alkitab diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah lagu yang cukup terkenal yang isi syairnya kira-kira seperti ini. 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga aku maafkan. Tapi jangan coba sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Dan lain seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata dari syair lagu ini sering dijadikan patokan atau standar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Artinya bahwa batas kesabaran untuk memaafkan kesalahan orang lain hanya 1-2 kali kesalahan, dan lebih dari itu maka tidak ada kata ampun atau kata maaf, melainkan yang ada adalah pembalasan atau dendam. Sebab sudah kehabisan batas maaf yang telah dia tetapkan atau yang telah dia patok. Dalam ayat yang kita baca di atas, Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana sebenarnya standar atau ukuran pengampunan yang benar itu? Maka dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Artinya Petrus ingin berkata, apakah 7 kali sudah cukup untuk mengampuni kesalahan orang lain? Dan jikalau lebih dari itu berarti tidak perlu diampuni lagi, melainkan kita berhak untuk membalas. Sebab sudah melampaui batas yang sudah ditentukan. Akan tetapi Yesus menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dari jawaban Yesus kepada Petrus kita dapat melihat bahwa standar pengampunan yang harus diterapkan oleh orang percaya adalah 70 kali 7 kali, bukan 7 kali. Dari sini dapat kita melihat ada makna yang tersirat dari apa yang diucapkan oleh Yesus, yakni bahwa pengampunan atau mengampuni itu bukan soal berapa kali, bukan soal angka, bukan soal jumlah, melainkan soal tuntas atau tidak tuntas. Dengan kata lain, yang disebut dengan mengampuni harus sampai tuntas dan tidak boleh ada sisa-sisa kepahitan yang tertinggal di hati kita sampai kita bisa menerima orang yang menyakiti hati kita dengan kasih tanpa menuntut apapun. Sebagaimana Yesus mengampuni kita, Dia menerima kita dengan segala kekurangan kita tanpa menuntut apapun dari kita. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Kita harus mengampuni dengan tuntas setiap orang yang bersalah dan yang melukai hati kita. Mengampuni sampai 70 kali 7 juga menunjuk bahwa kita tidak boleh menyisakan sedikit pun atau setitik pun bekas kepahitan ada di dalam hati kita. Sebab banyak orang sudah mengaku mengampuni dan memaafkan, akan tetapi perasaan kesal, kecewa dan marah masih tetap ada saat dia melihat orang yang pernah menyakitinya. Selama kita belum menerima orang yang benci kita dengan kasih, artinya kita belum mengampuninya dengan tuntas. Maka kita tidak boleh berhenti hanya karena kita sudah tidak dendam lagi kepada orang tersebut atau tidak menginginkan pembalasan lagi kepada orang tersebut, melainkan secara terus-menerus harus melepaskan pengampunan tanpa henti sampai benar-benar hati kita bersih dari kepahitan.
Sebab jika kita berhenti pada saat belum benar-benar sembuh atau masih bersisa, maka tidak tertutup kemungkinan hal itu akan berkembang kembali menjadi kebencian yang bisa lebih parah dari sebelumnya. Itu sebabnya kita harus mengampuni sampai tuntas seperti Yesus mengampuni kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat renungan hari ini. Kiranya kami membuka hati kami untuk terus mengampuni orang bersalah kepada kami dengan tuntas sampai tidak ada yang tersisa kepahitan dalam hati kami, tapi kami bisa menerima orang tersebut dengan kasih seperti Engkau menerima kami dan mengampuni kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.